بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أن وصلنا يا إخوان، قرأنا أو لم نقرأ؟ لما نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقوله أي من الأدلة، termasuk dalil-dalil ala anna Allah khalaqa as-samawati wal ard, dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi. Qauluhu ta'ala: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Al-ayah. Wa fiha min ayatillah, dan di dalam ayat ini terdapat beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Awalan, yang pertama, Inna Allah khalaqa hadhihi al-makhluqat al-'azimata fi 6 ayamin, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-makhluk yang sangat besar ini dalam tempo 6 hari. Khalqus samawat, khalqul ard. Walau sya'a la khalaqaha bilahzatin. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menciptakannya dalam lahzah, dalam sesaat. Penyebutan 6 hari dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah tidak mampu kurang daripada itu. Penyebutan 6 hari dalam penciptaan langit dan bumi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakannya dalam tempo 5 hari atau 4 hari atau 3, 2, 1 hari atau dalam saat. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dengan kalimat kun maka terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyebutan 6 hari dalam penciptaan langit dan bumi la yadullu ala ajzillah wa dha'fihi, tidak menunjukkan kelemahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua dengan beristirahat, atau kelelahan dari menciptakan itu semua
Sebagaimana yang dikatakan oleh Yahud, la'natullahi alaihim. Wallah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, walau sya'a khalaqaha bilahzah, kata beliau. Kalau sekiranya Allah menghendaki, Allah menciptakannya dalam tempo sesaat. Lalu apa faedahnya? Kenapa Allah menciptakan itu dalam tempo 6 hari? Apa faedahnya? Walakinnahu rabatal musabbabati bi asbabiha. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghubungkan bahwa suatu akibat pasti ada sebabnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena ada sebabnya. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memahamkan kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memahamkan kepada kita bahwa segala sesuatu terjadi, ya, hukum sebab akibat. Naam. Kama taqtadhihi hikmatuh, sebagaimana yang dikehendaki oleh hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui proses, tidak terjadi begitu saja, agar kemudian manusia ini paham bahwa dalam mencapai sesuatu, dalam menghasilkan sesuatu butuh kerja, wa butuh akhdhus sabab, mengambil sebab, mencari sebab. Nah, oleh karena itu, dalam hal sikap tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun, walaupun kita bertawakal, jujur dalam menyandarkan diri kita, segala urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi bukan berarti kita meninggalkan sebab. Akhdhul asbabi la budda minha. Mengambil sebab itu harus. Mencari sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Bukan tawakal yang meninggalkan begitu saja, kemudian kita tinggal duduk dan tunggu menanti rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak benar yang demikian. Maka ikhwan fillah azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 6 hari dengan satu faedah, bahwa segala sesuatu terjadi dengan proses, dengan sebab-sebab yang akan menimbulkan akibat. Demikian pula dari sisi yang lain, kita mendapatkan faedah dan hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Di dalamnya terdapat isyarat pentingnya waktu dan pentingnya kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Bahwa di saat kita memiliki waktu, di saat kita mempunyai kesempatan untuk mengamalkan yang bermanfaat, manfaatkan itu. Sungguhnya waktu itu sangat bermanfaat bagi kita. Ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ini adalah waktu yang sangat bermanfaat. Kita isi dengan amalan-amalan yang saleh. Al-a'mal al-muqarribah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, yang kedua, annahu istawa 'alal arsy, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Ay, makna istiwa adalah ala, tinggi, alaihi uluwan khasan bihi, tinggi yang ketinggian ini adalah merupakan ketinggian khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Kama yaliku bijalalihi wa azamatih, sebagaimana yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Wa hadza unwanu kamalil mulki was sultan, dan ini merupakan tanda dan alamat kesempurnaan kerajaan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah setelah menciptakan langit dan bumi, istawa 'alal arsy,
Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi dan terangkat di atas arasy. Dan Allah jauh dari arasy, sedangkan arasy merupakan makhluk yang paling besar di antara makhluk-makhluk yang lainnya dari makhlukatullah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di saat kita mengetahui bahwa istawa bimakna ala, istiwa maknanya adalah al-ulu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah al-istiwa, istiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk ke dalam sifat zatiyah ataukah sifat fi'liyah? Naam ya Aba Umair. Istiwa yakni al-ulu. Apakah sifat al-ulu itu termasuk sifat zatiyah atau fi'liyah? Hah? Fi'liyah. Oke. Berarti Allah pernah tidak ulu. Hah? Naam. Berarti Allah pernah rendah begitu. Nah, ketika turun ke langit dunia, Allah meninggalkan arasy. Ittaqillah ya Aba Umair, sa'ukhrijuka minal wasitiyah. Intabih. Naam ya Mahmud. Ulu, istiwa, sifat zatiyah atau fi'liyah? Hah? Sifat zatiyah. Coba dibaca ayat itu. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayamin. Thumma. Apa artinya thumma? Hah? Istawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Berarti sebelumnya Naam. Hati ya Haris. Istiwa sifat zatiyah am fi'liyah? Fi'liyah. Sifatul ulu sifat fi'liyah. Al-istiwa wa huwa al-ulu sifat fi'liyah. Fi'liyah wa zatiyah. Man yujibu ala hadha su'ali? Naam. Al-ulu sifatun zatiyah. ولا شك في هذا وهو العلي العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Ali. Sabbih isma rabbikal a'la. Allah Maha tinggi. Tinggi dalam zat, tinggi dalam qahar, tinggi dalam manzilah. Zatnya tinggi, tidak pernah rendah. Ulu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala alin ala kulli syai. Allah Maha tinggi dari seluruh makhluk. Tidak ada yang mengalahkan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat ini adalah merupakan sifat dzatiyah yang tidak pernah terlepas dari zatullah, dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian istiwa 'alal arsy. Naam. Sifat ulu bagi Allah adalah sifat dzatiyah. Tapi sifat al-istiwa 'alal arsy adalah sifat fi'liyah. Al-istiwa maknahu al-ulu. Naam.
Akan tetapi ulu di sini yang bersifat fi'liyah adalah uluun khasun. Wa huwa al-ulu 'ala al-'arsy. Sebelum diciptakannya arsy, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap alim ala kulli syai'. Fahimtum? Allah huwal 'ali. Tapi begitu diciptakannya arsy, diciptakannya langit dan bumi, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala ya melakukan ulu yang khusus. Wa huwa al-istiwa'u 'ala al-'arsy. Maka istiwa 'ala al-'arsy adalah merupakan sifat fi'liyah. Naam. Sedangkan al-ulu ya 'ala al-itlaq adalah sifat dzatiyah lillah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga keliru kalau kita menyatakan yang menunjukkan sifat fi'liyahnya istiwa adalah ketika nuzulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nuzulnya Allah tidaklah menafikan istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala alal arsy. Suatu nuzul ya kalau manusia ketika dia turun atas kosong, ya kan? Mada fi ra'sika ya ubana? Hal taqulu anna Allah Subhanahu wa ta'ala taraka al-'arsy, taraka ma huwa fawqa al-'arsy, thumma ba'da dhalika nazala ila ad-dunya wal ya'udzu billah. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Fatubu ila Allah. Astaghfir. Laisa hadzal murad. Turunnya Allah tidaklah menafikan bahwa Allah istiwa di atas arsy. Naam. Barakallahu fikum. Fantabihu lihada. Thalithan, annahu yughshi al-laila an-nahara. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi malam dengan siang. Ayyaj'ala al-laila ghisha'an lin-nahar, yaitu menjadikan malam itu menutupi siang. Ay ghita'un lahu, penutupnya. Fahuwa kasawbi yusdalu ala dhaw'in nahar, maka kedudukannya seperti kain yang ditutupi di atas sinar siang itu, fayughatti, sehingga menutupinya. Seperti lampu yang ditutupi hijab kain, maka keadaan menjadi gelap ketika kainnya dibuka menjadi terang. Itulah malam. Dan yang menjadikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa masa al-lail wan nahar adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ayatihi al-lail wan nahar. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malam dan siang, yakni makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari sifat Allah sebagaimana disangka oleh sebagian mereka. Dan tidak benar penisbahan nama Allah Ad-Dahru, salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah keliru Ibn Hazm rahimahullah ketika menjadikan Ad-Dahru sebagai salah satu nama Allah, dengan zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubud dahra fa inni ana ad-dahru. Yang dimaksud dengan hadis di situ adalah fa inni ana khaliqud dahr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan masa. Dengan dalil setelahnya, uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Rabi'an, yang keempat, annahu ja'ala asy-syamsa wal qamara wan nujuma mudallalatin bi amri. Bahwa Allah menjadikan matahari dan bulan dan bintang-bintang semuanya tunduk
dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Sultanuh, mulia kekuasaannya, ya'muruhunna bima yasha'u li maslahatil ibad, di mana Allah memerintah mereka dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demi kemaslahatan para hamba. Khamisan, umumu mulkihi wa tamamu sultanih, keumuman kerajaan Allah dan kesempurnaan kekuasaannya, haitsu kana lahul khalqu wal amru la li ghairihi, di mana seluruh dari penciptaan dan dari perintah amr itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan terhadap yang lainnya. Semuanya milik Allah. Dan di sini juga menjelaskan pada kita bahwa al-amr itu bukan khalq. Ala lahul khalqu wal amru. Al-waw di sini taqtadul mughayarah wal mubayanah. Al-waw di sini menunjukkan perbedaan, bahwa al-khalq bukan al-amr. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala, karena al-amru merupakan kalamullah, wa kalamullah laisa huwa al-khalq, bukan khalq, ya. Sebab dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-khalqu wal amru. Maka al-amru bukan termasuk al-khalq. Naam. Ini termasuk dalil yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama membantah ahlul bid'ah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Sadisan, umumu rububiyyatihi lil alamina kullihim, keumuman rububiyahnya Allah bagi seluruh alam. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah war-rabbu huwal ma'bud. Ar-rabb yang dimaksud adalah al-ma'bud. Dan yang dimaksud dengan al-ma'bud ay al-ma'budul haqq. Sesembahan yang berhak untuk disembah. Bukan yang dimaksud bahwa setiap yang disembah itu Rabb, la. Lakin al-murad anna ar-rabba huwa al-mustahiq lil ibadah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والرب هو المعبود. قال ابن عثيمين رحمه الله يشير المؤلف رحمه الله تعالى, pengarang kitab ini memberikan isyarah ila qaulillahi azza wa jal, kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu, bahwa Rabb kalian adalah Allah, alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisa والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Jadi war-rabb huwal ma'bud kembali pada ayat sebelumnya. Far-rabb huwal ma'budu, maka Rabb adalah yang disembah, ay huwal ladzi yastahiqqu ay yu'bada, bahwa dialah Allah yang berhak untuk disembah. Ay huwa alladhi yu'badu
listihqaqihi lil ibadah, yaitu dialah yang disembah karena dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Walaisal makna, dan bukan dari makna perkataan beliau anna kullaman ubida fahuwa rabbun, bahwa setiap yang disembah oleh manusia maka itu Rabb. Tidak benar. Kalau demikian melazimkan ta'addudul alihah, melazimkan bahwa ilah-ilah itu banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disembah oleh al-muslimun, wa hunaka man ya'budu syams, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah asnam min dunillah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan itu yang dimaksud. Oleh karena itu kita mengatakan yang dimaksud oleh perkataan beliau warrabu huwal ma'bud ay al-ma'budul haqq atau al-ma'budu bihaqqin atau huwal mustahiqul ibadah. Fal alihatu allati tu'badu min dunillah, maka sesembahan yang disembah dari selain Allah, wattakhadaha ibaduha arbaban min dunillah laysat arbaban, ya, dan dijadikan oleh para penyembahnya. Itu ada wawnya di situ, ya ikhwan. Hah? Nah, ya, mestinya enggak ditiadakan wawnya itu. Wattakhadha ibaduha atau wattakhadha ubaduha. Sebab ubad itu sendiri sudah jamak, tidak membutuhkan jamak lagi. Wattakhadha ubaduha arbaban, dan telah dijadikan oleh para penyembah-penyembahnya sebagai arbab, sebagai tuhan-tuhan, sebagai sesembahan. Min dunillah, dari selain Allah, laisat arbaban, mereka itu bukanlah Rabb pada hakikatnya. Nah, hanya dikatakan sebagai Rabb karena ada yang menyembah, tapi Rabb al-haqiqi al-mustahiq la. Rabb yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. War-Rabbu huwal khaliqul malikul mudabbiru li jami'il umur. Maka Rabb adalah yang mencipta, yang memiliki, yang mengurusi segala perkara. Wa dalil ay ad-dalilu ala anna ar-Rabb huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Dalil bahwa Rabb itulah yang berhak untuk disembah. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, hendaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian, ay tauhidkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ini khitab pada seluruh manusia. Penyebutan ya ayyuhan nas ini merupakan taujih, pengarahan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali siapapun dia. Diwajibkan untuk mendengarkan ayat ini dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini merupakan ayat yang paling pertama di dalam Al-Quran yang berisi perintah, yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Ayat pertama perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-amru ila tauhidillah Subhanahu wa taala, wal amru ila ibadatih. Ini yang paling pertama kita lihat dalam Al-Quran Al-Karim. Belum ada perintah sebelumnya. Ya, di surah Al-Fatihah tidak ada perintah. Di surah Al-Baqarah pada ayat-ayat sebelumnya belum ada perintah. Perintah yang pertama yang Allah sebutkan adalah perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mementingkan permasalahan ini.
Dan dengannya Allah mengutus para nabi dan rasul. Dengannya diturunkannya para kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fad-da'watu ila tauhid, dakwah kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan dakwah yang harus diutamakan, yang harus diprioritaskan, yang harus dijadikan sebagai dakwah yang aham, yang terpenting dibandingkan dengan segala macam dakwah, dibandingkan dengan seluruh dakwah-dakwah yang lainnya. Yang harus diutamakan adalah dakwah ila tauhidillah wa ila ibadatillah wa da'watu ila kaifiyatil ibadati lillah wa huwa mutaba'atur rasul. Mengajak manusia kepada jalan Allah, kepada tauhidullah, dan mengajak manusia untuk mengerjakan dan mengamalkan ibadah itu yang benar, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah, inti dari dakwah para nabi dan rasul, dan inti para pewaris para nabi dan rasul tersebut. Mereka menjadikan sebagai inti dan dakwah mereka adalah tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Tidak bosan-bosannya para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz masih saja mensyarah al-usulus salasah. Tidak bosan-bosannya para ulama ka'amsal Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak bosan-bosannya mensyarah al-usulus salasah. Kashf syubuhat, al-qawaidul arba'ah, fadlul Islam, kitab tauhid. Kita melihat para ulama, mereka masih saja menjelaskan tentang kitab-kitab ini. Kalau mereka haula'i alladziina la yahtamuna bi aqidati tauhid wa la yahtamuna bi nashri tauhid, orang-orang yang tidak mementingkan untuk mendakwahkan tauhid ini, mereka akan menganggap masa kita terus ini yang kita pelajari, masa terus-terusan masalah ilm rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, masa ini terus. Sementara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka sudah semakin maju dalam teknologi mereka. Mereka semakin maju dalam telekomunikasi mereka. Mereka semakin maju dalam mengembangkan negara mereka. Nah, apakah mereka menyangka bahwa kejayaan Islam itu akan jaya dari sisi keduniaan? Kalla summa kalla. Mereka tidak akan mendapatkan itu. Bahkan yang menunjukkan kemerosotan Islam dan kaum muslimin, dan yang menyebabkan kemunduran Islam dan kaum muslimin tatkala mereka meninggalkan agama mereka, dan tatkala mereka meninggalkan inti dari dakwahnya para nabi dan rasul, wa huwa tauhid, dakwah ila tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini perintah yang pertama dalam Al-Quran, apakah kita mau mengakhirkan? Apakah kita mau menjadikan sebagai perkara yang sekian kali dan kita mengutamakan selain tauhid? Tentunya tidak. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. An-nida'u muwajjahun li jami'in nas min bani Adam. Panggilan ini diarahkan pada seluruh manusia dari Banu Adam. Ya. Amarahumullahu azza wa jalla an ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk mereka menyembahnya. Wahdahu la syarikalahu. Fala yaj'alu lahu andadan. Maka jangan mereka menjadikan itu sebagai tandingan-tandingan.
wa yubayyinu annahu innama istahaqqal ibadata likaunihi huwal khaliq wahdahu la syarika lahu. Dan Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya yang berhak untuk diibadahi hanyalah yang menciptakan. Hanya Dia, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum, hadhihi sifatun kashifah. Ini sifat yang menyingkap. Ya. Tu'allilu ma sabaqa, yang memberikan ilah yang terdahulu, perintah untuk beribadah. Wahai sekalian manusia, beribadalah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian itu? Siapa Rabbnya manusia? Yaitu alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Sifat menyingkap. Begitu. Menyebutkan ilah apa yang terdahulu, ai ubuduhu, sembahlah Dia, li'annahu rabbukum, karena Dia adalah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Famin ajli kaunihi rabbal khaliq, karena Dia sebagai Rabb al-khaliq yang menciptakan, kana lizaman alaikum an ta'buduh, maka satu kewajiban, satu kemestian atas kalian untuk kalian menyembahnya. Walihada naqul, oleh karena itu kita pun menyatakan yalzamu, ya, kullu man aqarra bi rububiyatillah, wajib atas setiap orang yang meyakini, menyatakan, mengikrarkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ya'budahu wahdah. Ya, kelazimannya apa? Keharusannya menyembahnya kepada Allah. Wa illa kana mutanaqidan. Kalau tidak demikian akan berlawanan, tanaqud, bertentangan. Bagaimana mungkin dia meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberi nikmat, Allah yang mengurus segala makhluk, kok bisa dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tanaqud. Naam. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ay min ajli an tahsulu 'ala taqwa, yaitu agar kalian mendapatkan titel takwa. Dengan tauhid kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa hiya ittikhadhu wiqayatin, yang dimaksud dengan takwa adalah mengambil penjagaan min adzabillah azza wa jalla, dari azab Allah Subhanahu wa taala, bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahi, dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Allah yang menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan. Aja'alaha firasyan wa mihada, dijadikan sebagai hamparan. Nastamti'u fiha, yang kita bisa mengambil mata, kita bersenang-senang di dalamnya. Kita memperoleh hasil bumi tersebut min ghairi masyaqqatin wala ta'ab, ya, dengan tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan dan kerepotan. Kama yanamul insanu ala firasyi, sebagaimana tidurnya manusia di atas firasnya, di atas ranjangnya, hamparannya. Bumi ini dijadikan terhampar, sehingga apa? Kita berjalan enak, ya. Naam, kita tidur juga enak. Naam, gimana jadinya kalau bumi ini seperti ini terus gini, yakni tidak rata, gitu. Berduri-duri seperti durinya landak. Apa jadinya? Mau tidur kayak apa? Mau diratakan juga tidak bisa, karena tanahnya itu dari besi baja, duri-duri, mengerikan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan, bumi jadi terhampar,
ya, sehingga kita berjalan dengan kenikmatan. Naam, kita tidur di atasnya, ya. Dan hamparan bumi ini sekali lagi tidak menafikan bahwa bumi ini bulat. Ya. Ya ayyuhas salafiyun, ya ahla sunnah afiqu. Sadar bahwa bumi ini bulat. Masih saja para ulama semenjak dahulu masih saja menyatakan bahwa bumi ini bulat. Sampai datangnya satu kroco, yang mengaku murid senior Syekh Mukbil, menyebarkan di mana-mana bumi ini rata. Nah, sehingga disangka bahwa pendapat ahlu sunnah itu bahwa bumi ini rata. Nah, satu hal yang mengagetkan. Sehingga ketika kita menjelaskan tentang bulatnya bumi, heran mereka. Setahu kami bumi itu rata, Zat. Dari mana? Masih saja para ulama menyebutkan tentang rata, tentang bulatnya bumi ini dalam kitab-kitab mereka. Ketika disampaikan tentang permasalahan ini, diam. Dan belum ada rujuknya. Sementara kita disuruh berkuar-kuar, rujuk harus terang-terangan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dalam beberapa tempat menyebutkan ijma' berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, dan ijma' para ulama bahwa bumi itu bulat. Ada yang menisbahkan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah bahwa Syekh Ibnu Baz menyatakan bumi itu merata. Nisbah ini fitnah, dusta, tidak benar. Beliau termasuk di antara para ulama sama dengan yang lainnya, di antara para ulama yang menetapkan tentang bulatnya bumi. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.